Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya ada info yang sangat urgen bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang khusus mempunyai komponen anak balita. Kira-kira ada informasi urgen apa? Karena KPM harus mengetahui karena ini berhubungan dengan bantuan PKH-nya khususnya. Kemudian informasi yang kedua sahabat YouTube yang perlu Anda ketahui mengenai tentang update pencairan bantuan pangan berupa beras 10 kilo pada besok tanggal 6 Juni tahun 2023 akan terjadi pencairan di daerah manakah? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui setelah pencairan bantuan PKH, yakni di tahap yang kedua tahun 2023 ini, ada beberapa informasi yang perlu Anda ketahui sahabat YouTube. Bahwasanya khusus bantuan PKH itu merupakan bantuan bersyarat yang harus diterima oleh para KPM. Jadi selain bantuan itu hanya diterima, KPM juga harus memenuhi beberapa syarat yang harus ia punyai. Di antaranya yang pertama adalah harus mempunyai komponen, yakni entah itu berupa ibu hamil, atau berupa balita, atau berupa mempunyai anak sekolah, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Kemudian mempunyai komponen lansia ataupun disabilitas berat. Nah, komponen-komponen ini wajib dimiliki oleh para KPM PKH khususnya minimal itu satu komponen saja sudah bisa menjadi anggota PKH sahabat YouTube. Dan perlu Anda ketahui juga pada komponen-komponen tersebut nantinya yang bisa mendapatkan bantuan PKH itu dibatasi 4 komponen saja dan diambil dari yang terbesar di komponen-komponen tersebut. Untuk komponen ibu hamil cairnya adalah sebesar Rp750.000. Kemudian untuk balita adalah Rp750.000. Dan untuk ibu hamil tadi dibatasi di kehamilan kedua. Kemudian untuk balita mendapatkan Rp750.000 dibatasi 2 balita saja. Kemudian untuk jenjang SD mendapatkan sebesar Rp225.000. Kemudian jenjang SMP mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Kemudian jenjang SMA mendapatkan Rp500.000, lansia Rp600.000, serta disabilitas berat sahabat YouTube. Dan setiap kakak atau setiap keluarganya ini berhak mendapatkan 4 komponen paling banyak di setiap keluarganya. Dan di situ diambil dari komponen yang paling besar bantuannya. Entah itu diambil dari ibu hamilnya, atau dari balitanya, atau dari lansia maupun disabilitas, atau dari anak SMA-nya sebesar Rp500.000. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube, di sini ingin saya sampaikan bahwasanya ada berita yang sangat urgen bagi KPM yang di sini kebetulan adalah mempunyai komponen balita. Nah, kenapa saya katakan berita ini sangat urgen? Karena di pencairan bantuan PKH di tahap yang kedua ini banyak sekali KPM-KPM yang tidak cair bantuannya bagi komponen balita sahabat YouTube. Nah, di sini di KPM saya sendiri pun rata-rata anak yang punya balita, artinya KPM tersebut mempunyai balita,
itu tidak cair bantuannya. Padahal nominal balita adalah merupakan nominal yang sangat besar, yang seharusnya di situ masuk di dalam penerima bantuan PKH. Jika di situ anaknya terdiri dari SMP, kemudian SMA, balita, harusnya ini kan masuk semua. Nah, di sini yang cair hanyalah jenjang SMP dan SMA saja. Sementara untuk jenjang balita itu juga tidak dapat bantuannya. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena balita itu seharusnya menerima bantuan sebesar Rp750.000 yang bisa digunakan untuk memenuhi gizi-gizi balita agar supaya tidak terjadi rawan stunting di daerah kita, khususnya para KPM ya, anak-anak para KPM. Nah, di sini perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya ada salah satu kami mendengar berita bahwasanya memang akan ada penghapusan terkait komponen pada balita di anggota PKH-nya. Nah, ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan ya tentunya, kok tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jika kita mengembalikan lagi informasi ini kepada acuan dari Kementerian Sosial bahwasanya untuk saat ini belum ada kabar terkait penghapusan pada komponen balita yang dimiliki oleh para KPM. Nah, jika itu memang tidak ada penghapusan, kenapa sekarang banyak KPM-KPM, khususnya KPM saya sendiri itu banyak sekali balitanya yang tidak cair sahabat YouTube. Nah, apakah ini menandakan bahwasanya bantuan bagi balita memang sudah dihapus? Nah, kenyataannya sahabat YouTube dari Kementerian Sosial belum mendok atau mengumumkan bahwasanya bantuan bagi balita itu dicoret. Sementara Kementerian Sosial sendiri itu mengedepankan agar bantuan tersebut untuk anak balita agar tidak sampai terjadi stunting pada anak-anak KPM. Nah, kemudian di sini sahabat YouTube, kira-kira penyebabnya apa yang menjadikan bantuan balita pada para KPM ini tidak cair? Nah, di sini ada dua opsi yang bisa saya sampaikan bahwasanya untuk opsi yang pertama, mungkin di situ balita tersebut itu sudah tidak masuk dalam batas penerima bantuan PKH karena di situ misalkan anaknya 3, jika di situ yang mendapatkan balita itu adalah anak yang ketiga, maka bisa jadi dianggap itu adalah merupakan balita yang ketiga. Sementara balita itu dimaksimalkan hanya balita 2 saja. Mungkin yang sudah sekolah itu dulunya dianggap sebagai balita ya. Jadi untuk balita yang ketiga ini tidak masuk komponen. Kemudian ada opsi yang kedua, yang ini menurut saya adalah real dan sangat sesuai dengan anjuran dari Kementerian Sosial bahwasanya setiap anggota PKH data-datanya itu harus sudah aktif di data Dukcapil dan aktif di data DTKS dan harus sudah sinkron keduanya. Jadi tidak boleh ada data yang tidak valid antara data DTKS dengan data Dukcapil tidak sinkron. Jadi jika terjadi ketidaksinkronan data, maka ini menyebabkan bantuan-bantuan Anda tidak cair, tidak terkecuali juga bagi bantuan balita Anda. Jadi bagaimana yang harus dilakukan oleh para KPM jika balitanya itu tidak cair? Maka yang pertama adalah datangi kepada operator SIGNG yang ada di desanya masing-masing. Tanyakan di situ apakah nomor NIK-nya sudah aktif di Dukcapil ataukah belum. Kemudian jika di situ sudah aktif di Dukcapil, tanyakan lagi apakah sudah aktif di data DTKS ataukah belum. Jika belum dimasukkan di data DTKS, maka minta tolonglah untuk segera dimasukkan ke data DTKS. Sehingga data balita ini biasanya kan baru ya, ini biasanya belum terupdate di data DTKS sehingga bantuannya itu tidak cair karena memang ya tidak masuk di data DTKS.
Sehingga jika sudah dimasukkan di data DTKS, maka insya Allah di tahap-tahap selanjutnya bantuan PKH anak Anda khususnya yang balita bisa cair kembali sahabat YouTube. Nah, ini sangat disayangkan sekali apabila balita tidak cair bantuannya. Sementara komponen-komponen yang lainnya anak Anda itu cair, maka ya harus berusaha terlebih dahulu dengan cara itu tadi. Kemudian update informasi yang kedua terkait pencairan bantuan beras 10 kilo untuk tahap yang ketiga besok akan terjadi di daerah manakah? Nah, alhamdulillah sahabat YouTube, besok pada tanggal 6 Juni tahun 2023 akan ada pencairan bantuan beras 10 kilo di tahap yang ketiga terjadi di Kecamatan Celureng dan Kecamatan Muncar sahabat YouTube. Jadi bagi Anda yang kebetulan di Kecamatan Muncar dan di Kecamatan Celureng Kabupaten Banyuwangi, siap-siap untuk mengambil bantuannya jika Anda sudah mendapatkan surat undangan dari pihak desanya masing-masing. Nah, sehingga yang perlu dibawa adalah surat undangan, kemudian KTP asli dan juga KK asli sahabat YouTube. Jadi ada sekitar 14 ribuan yang besok akan mencairkan bantuan berupa beras 10 kilo di tahap yang ketiganya. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.